Shalom, selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Yunita Funome dengan NIM 10420210061, kelas B semester 2, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah layanan bimbingan konseling. A. Pengertian konseling individual. Menurut Rogers, konseling adalah serangkaian hubungan langsung antara konselor dengan individu yang bertujuan untuk membantu individu untuk merubah sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menurut Glenn, yang dikutip oleh Makarau, konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli atau klien agar ia dapat memahami dan menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan, dan penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, menurut Rahman, konseling individual adalah bentuk pelayanan khusus berupa hubungan langsung atau tatap muka antara konselor dengan konseli. Jadi dari pengertian di atas saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa konseling individual adalah proses pemberian bantuan di mana konseli bertemu dengan konselor secara langsung atau face to face dan di dalamnya terjadi interaksi. B. Tujuan konseling individual. Secara umum, tujuan konseling individual adalah konseli membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle secara mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan yang tidak diinginkan. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Selanjutnya, menurut Rahman, tujuan dari konseling individual atau perorangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perkembangan. Tujuan perkembangan yaitu klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut seperti kehidupan sosial, pribadi, kognitif, dan fisik. Yang kedua, tujuan pencegahan, yaitu konselor membantu klien untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yaitu konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan penguatan, yaitu membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. Yang terakhir, tujuan kognitif. Tujuan kognitif yaitu membantu konseli untuk menghasilkan fondasi atau dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Bagian C, proses konseling individual. Yang pertama, tahap awal yaitu mendefinisikan masalah. Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor sehingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, menegosiasikan kontrak atau membangun perjanjian antara konselor dengan klien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak antara lain yaitu yang pertama, kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan. Yang kedua, kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan klien. Dan yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu
terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseli dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. Selanjutnya, tahap inti atau tahap kerja. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, maka proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Nah, pada tahap inti ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yaitu menjalani dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Yang kedua, konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali. Dan yang ketiga, menjaga hubungan konseli agar tetap terjaga. Yang berikut tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang berikut, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang terakhir, pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu menurunkan kecemasan klien, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Bagian D yaitu asas-asas konseling individual. Di dalam asas-asas ini ada 12 asas dalam konseling individual, antara lain yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas BK yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas BK yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan diri. Yang berikut, asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas BK yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum BK, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi siswa-siswi yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Yang berikut asas kekinian, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya sekarang. Yang berikut asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama hendaknya bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang berikut asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang berikut asas keharmonisan. Asas keharmonisan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan BK didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama,
hukum, dan peraturan. Yang terakhir, asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan peserta didik atau konseli, maka konselor mengalih tangan kasus permasalahan itu kepada orang yang lebih ahli. Yang berikut, manfaat konseling individual. Manfaat konseling individual adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, di mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaan masa depan yang akan datang. Ia diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Kesimpulan. Jadi dari penjelasan saya di atas, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa konseling individual dilakukan secara langsung atau tatap muka, di mana konseli bertemu langsung dengan konselor. Konseling individual ini dilakukan untuk membantu konseli mengatasi masalah yang dialami oleh konseli. Di dalam proses konseling ada 3 tahap yang harus dilakukan konselor, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Asas yang digunakan dalam konseling individual yaitu ada 12 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, dan keahlian dan alih tangan kasus. Sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.